Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin 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 ya Allah. Tetap semangat di hari Kamis ini ya. Ya, kali ini Uspinda akan menjelaskan pelajaran tentang IPS. Ya, di pelajaran IPS kali ini Uspinda akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Minggu yang lalu Uspinda sudah menjelaskan tentang kondisi geografis di negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kali ini kita akan membahas pengaruh ekonominya ya. Yuk, kita mulai. Ya. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencahariannya dengan alam sekitar. Contoh, ini di lingkungan sekitar kita dulu ya anak-anak. Di lingkungan sekitar kita kan banyak lahan pertanian ya. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang bermata pencahariannya seorang petani. Selain itu juga di lingkungan sekitar kita banyak pabrik-pabrik. Nah, jadi mata pencahariannya sebagai buruh pabrik. Nah, itu tadi contoh yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, nanti Uspinda di sini akan membahas di negara-negara Asia Tenggara. Kita mulai. Berikut kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu di negara Indonesia, di negara tercinta kita. Mata pencahariannya kebanyakan sebagai petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan buruh. Tadi sudah Uspinda contohkan ada sebagai petani, ada sebagai buruh, tadi misalnya buruh pabrik. Nah, di sini ada juga pekebun, ya, ada juga nelayan. Nelayan itu mata pencaharian seseorang yang rumahnya kebanyakan dekat di daerah laut. Ada juga pekerja kantor. SDA-nya apa aja? Sumber daya alamnya, yaitu yang pertama dataran rendah itu biasanya banyak menghasilkan padi, sayuran, dan buah-buahan. Kalau di dataran tinggi itu banyak menghasilkan, karena ini di dataran tinggi itu biasanya daerah pegunungan, banyak menghasilkan teh, kopi, dan kelapa sawit. Kemudian di pesisir pantai itu banyak yang menghasilkan berbagai macam ikan ya. Ada udang juga, ada tuna juga. Kemudian di hutan itu biasanya menghasilkan berbagai macam kayu. Tetapi kalau di Indonesia banyak sekali kayu jati, rotan, bahkan karet juga. Lanjut, SDA yang terakhir yaitu tambang. Tambang di sini menghasilkan ada minyak bumi, ada gas alam, dan tembaga. Itu tadi kegiatan ekonomi di negara Indonesia. Uspinda lanjutkan.
Ya, yang kedua yaitu di negara Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam ini mata pencahariannya yaitu ada pertambangan, ada industri, ada tenun, ada logam, dan sama dengan Indonesia juga ternyata ada petani juga. Ya, sumber daya alamnya apa? Yang pertama ada hasil bumi. Hasil bumi di sini ada minyak bumi dan gas bumi. Terus lanjut sumber daya alam yang kedua yaitu pertanian. Itu menghasilkan ada padi dan buah. Jadi hampir sama dengan Indonesia juga ya, ada sumber daya alam yang berkaitan dengan pertanian yang menghasilkan padi dan buah. Lanjut negara yang ketiga ya, yaitu negara Filipina. Negara Filipina di sini orang-orangnya kebanyakan bermata pencaharian petani, pekebun, dan bidang jasa. Dengan sumber daya alam yang pertama dataran rendah. Dataran rendahnya hampir sama juga ya dengan Indonesia, yaitu menghasilkan padi, sayur, dan buah. Selanjutnya yaitu perkebunan. Perkebunan di sini di Filipina banyak menghasilkan tebu, kelapa, dan karet. Uspinda lanjutkan. Ya. Yang keempat yaitu ada negara Kamboja. Di negara Kamboja banyak bermata pencaharian dengan Indonesia hampir sama. Ada juga petani, ada juga pekebun dan petambak. Ya. Dengan sumber daya alam yaitu pertanian, ada padi, ada jagung, ada umbi-umbian. Dan sumber daya alam perkebunan menghasilkan karet dan tembakau maksudnya ya anak-anak. Selanjutnya yaitu perikanan. Perikanan di Kamboja ini menghasilkan banyak sekali ikan tawar. Ya, lanjut. Yang kelima yaitu ada negara Laos. Negara Laos di sini banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, nelayan, dan penambang. Sumber daya alamnya apa saja? Yang pertama pertanian, ada padi, ada jagung, dan ada tembakau. Yang kedua ada hutan. Hutan dari negara Laos ini banyak juga menghasilkan kayu jati. Yang ketiga yaitu terdapatnya sungai Mekong yang menghasilkan banyak ikan karper dan ikan pers. Yang terakhir yaitu adanya perbukitan. Perbukitan di sini menghasilkan timah, batu bara, dan biji besi. Ya, Uspinda lanjutkan. Negara yang keenam yaitu negara Malaysia. Di negara Malaysia ini bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan penambang juga. Dengan sumber daya alam adanya hutan. Hutan di sini banyak menghasilkan kayu dan karetnya. Ada juga pertambangan yaitu adanya timah. Kemudian perkebunan juga ada. Perkebunan di negara Malaysia menghasilkan kelapa, teh, dan tembakau. Kita lanjutkan negara selanjutnya yaitu negara Myanmar. Di negara Myanmar banyak sekali orang-orang yang bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alamnya apa? Yaitu berupa pertanian atau perkebunan yang menghasilkan teh, tembakau, dan sayur. Ada juga barang tambang. Barang tambang di sini hasilnya berupa gas alam, batu bara, dan emas. Ya, kita lanjutkan. Lanjut ke negara Singapura.
Di negara Singapura banyak orang-orang yang bermata pencaharian sebagai bidang jasa dan buruh. Dengan sumber daya alam ada industri tekstil, baja, pakaian, percetakan, dan suatu penerbitan. Ada juga sumber daya alam yang berkaitan dengan industri pengolahan karet, timah, dan minyak. Kita lanjut ke negara Thailand. Di negara Thailand banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Dengan sumber daya alam yang pertama yaitu adanya pertanian. Pertanian di negara Thailand itu menghasilkan padi dan tebu. Kemudian ada juga perkebunan. Perkebunan di sini menghasilkan adanya karet dan kayu-kayu jati. Yang selanjutnya ada sumber daya alam tentang barang tambang. Barang tambang di sini menghasilkan adanya batu bara, timah, dan gas alam. Yang terakhir adanya sumber daya alam perairan. Ya, di dalam sumber daya alam perairan ini banyak sekali berbagai jenis ikan. Yang terakhir yaitu negara Vietnam. Ya, di negara Vietnam di sini bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, penambang. Dengan sumber daya alam, pertanian, dan perkebunan yang menghasilkan adanya padi, sayur, tebu, teh, bahkan kopi juga. Selain adanya pertanian dan perkebunan, ada juga hutan, yaitu yang menghasilkan adanya kayu jati dan bambu. Terus sumber daya alam yang terakhir di negara Vietnam ini ada industri bahan makanan, ada juga pengolahan makanan dan tekstil. Nah, itu tadi kegiatan ekonomi di 10 negara yang berada di Asia Tenggara. Dapat kita simpulkan anak-anak bahwa kebanyakan mata pencaharian negara-negara di Asia Tenggara itu kebanyakan bermata pencaharian sebagai ada petani, ada pekebun, ada nelayan, ada penambang. Itu kesimpulannya banyak sekali yang bermata pencaharian seperti itu tadi. Dengan menghasilkan sumber daya alam kebanyakan juga sama ya. Kalau dari hasil pertanian tadi adanya padi, sayuran, dan buah-buahan. Kalau dengan bermata pencaharian nelayan itu tadi menghasilkan ada berbagai jenis ikan, ada udang, ada tuna, dan lain-lain. Nah, itu tadi materi pembelajaran IPS kali ini ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.